Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 sebagai moderator akan menjelaskan sedikit tentang web kami yang bernama Platform. Yang pertama, terima kasih kepada dosen pembimbing dan juga para teman-teman yang sudah menyaksikan presentasi kami dan juga kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Akbar, dan yang kedua ada Mutiara Febriani, dan yang ketiga ada Koirun Arining Azizah, dan yang keempat ada Erlangga Dwi Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan tentang web platform dari kelompok 8. Yang pertama, kita harus melakukan login terlebih dahulu, yaitu mencet logo login di sini. Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai akun bisa langsung menginputkan email dan juga password. Tapi ketika belum mempunyai akun bisa langsung register. Ada di tombol di sebelah kanan atas. Di sini menggunakan display name, yaitu adalah nama dari pengguna sendiri. Saya contohkan seperti Akbar, dan selanjutnya adalah email dari pengguna sendiri, akbar@gmail.com. Passwordnya menggunakan password dari pengguna sendiri yang akan dibuat. Setelah itu bisa langsung diklik register. Di sini password yang harus dimasukkan adalah 6 karakter atau 6 huruf. Setelah berhasil untuk masuk ke dalam akun yang sudah dibuat tadi, di sini kita langsung disajikan oleh beranda home dari web tersebut. Di sini di web page home kita bisa melihat banyak sekali aksesoris dan juga makanan dari hewan peliharaan, yaitu adalah kucing, ada sisir kucing dan anjing. Di sini saya akan memperagakan tentang bagaimana cara memesannya. Di sini ketika kita melihat ada stok, maka kita bisa langsung untuk menambahkannya ke keranjang. Atau ketika memang ingin melihat secara detail, kita bisa langsung memencet ke tombol detail. Di sini sudah ada deskripsi dari barang yang akan dibeli, seperti sisir kucing dan anjing. Sudah dideskripsikan tentang dari kota mana barang ini dikirim dan juga tentang material-material yang akan dibuat dari produk tersebut. Setelah pelanggan bisa melihat secara detail dari deskripsi produk yang akan dibeli, bisa langsung add to cart atau tambahkan ke keranjang. Setelah sukses untuk menambahkan ke keranjang, pelanggan bisa langsung mengklik 3 garis di kiri atas dan pelanggan bisa melihat mini menu di sebelah kiri. Di sini bisa melihat untuk dashboard, kategori, produk, konfirmasi pembayaran, list order, dan customer menu ini ada list konfirmasi order, dan yang di menu ada home, shopping cart, dan kategori produk. Di sini ketika kita sudah memasukkan ke dalam keranjang, maka kita bisa langsung setelah kita masuk ke keranjang kita bisa mengetahui tentang harga dari barang kita. Jika kita memesan lebih dari satu, maka akan ada banyak barang yang di sini, dan di sini akan ada total dari seluruh pembelian kita. Dan bisa langsung klik ke checkout untuk men-check out barang yang akan dibeli, tentang siapa nama penerima dan juga di mana alamat dari penerima tersebut. Dan jika ingin mengosongkan seluruh belanja, bisa langsung klik di kosongkan belanja. Dan ketika ingin melanjutkan belanja, bisa
mengklik lanjutkan belanja. Di sini tentu saja bisa mencari per kategori. Bisa dilihat di sebelah kiri di menu menu, bisa melihat ada beberapa kategori produk, yaitu adalah kebersihan, dan juga obat, makanan, aksesoris, dan juga keranjang yang bisa dipilih di web at home. Dan seumpama para pelanggan sudah mengkonfirmasi pembayaran, bisa langsung masuk ke list konfirmasi order. Di sini produk yang tadi akan dibeli, yang sudah dibayarkan, akan langsung melihat bagaimana status dari barang tersebut, apakah sudah dikirim, apa masih menunggu jadwal pengiriman. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fitur pada bagian admin. Yang pertama kita login terlebih dahulu. Kemudian kita mengisi email serta passwordnya, kemudian login. Nah, di sini ada beberapa produk. Misalnya kita ambil yang baju kucing, kita lihat detailnya. Nah, baju kucing dengan kategori aksesoris dengan harga 20.000, stok produk ada 1000 PCS dengan deskripsi dikirim dari kota Surabaya. Deskripsi produk, yang pertama baju kucing dengan motif hewan, yang kedua bahan baju kucing kaos, yang ketiga bahan premium lembut halus, yang keempat all size untuk semua jenis kucing. Syarat dan ketentuan komplain produk, yang pertama mohon untuk bisa melakukan video unboxing pada saat pembukaan paket. Foto penerimaan produk, foto resi dan label pembelian saat paket sudah diterima. Sehingga jika ada kerusakan, kekurangan produk, atau ketidaksesuaian produk yang diterima bisa dilakukan validasi melalui kelengkapan tersebut. Yang kedua, jika tidak memiliki dua kelengkapan yang disebutkan, maka segala bentuk komplain yang masuk tidak dapat ditindaklanjuti atau dianggap tidak sah, kecuali memang ada kesalahan dari sisi penjual. Yang ketiga, untuk dapat melakukan klaim produk yang rusak atau bocor, mohon dikirim kembali isi produk yang rusak atau bocor tersebut ke alamat pengembalian yang diberikan oleh customer service kami. Jika tidak, maka proses penukaran produk tidak dapat dilakukan. Yang keempat, kerusakan packaging hanya pada bagian luar. Bagian dalam itu, bagian tidak ada kerusakan atau kekurangan dan lain-lain disebabkan penanganan paket dari pihak jasa ekspedisi yang kurang baik. Nah, kemudian di sini ada hamburger button. Di sini ada kategori. Nah, dalam kategori ini kita dapat melakukan edit. Nah, di sini kita bisa merename apabila ada kesalahan atau nama yang kurang pas dengan produk kami. Kemudian di sini juga ada delete untuk menghapus kategori yang salah. Kemudian di sini ada produk. Nah, di sini kita ada detail, edit. Kita bisa mengedit nama produknya, deskripsinya, kategori, harga, stok, dan gambar. Kemudian kita juga bisa lihat detailnya yang sudah dijelaskan di bagian menu homepage tadi. Kemudian di sini ada delete apabila ada produk yang tidak sesuai. Kemudian di sini ada konfirmasi pembayaran. Nah, pada menu ini ada list konfirmasi pembayaran dari customer. Di sini kita dapat mengetahui apakah pelanggan sudah membayar atau belum. Selanjutnya ada list order. Nah, di sini terdapat nama-nama pelanggan dengan produknya yang sudah di-order. Di sini ada statusnya belum dibayar. Kemudian kita dapat mengekspornya melalui PDF, melalui Excel. Nah, misalnya
kita mau ekspor di Excel, tinggal download aja, kemudian langsung di download di bawah. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengkodean program dari PetZoom yang telah kami buat. Aplikasi PetZoom dibuat menggunakan framework Laravel. Pada framework Laravel terdapat beberapa folder yaitu apps, bootstrap, config, database, public, resource, routes, storage, test, and vendor. Yang pertama adalah apps. Apps terdiri dari konsol, exception, export HTTP, mail, dan provider. Kita akan masuk ke dalam HTTP. Di dalam HTTP terdapat folder controller dan middleware. Middleware adalah subdirektori yang berfungsi untuk menampung dan menyimpan semua kelas yang dijalankan sebelum request HTTP dapat masuk ke sistem. Dengan kata lain, middleware ini adalah penghubung antara request dan controller di PHP pada Laravel. Di sini nantinya akan terjadi proses filter. Filter yang dimaksud adalah menolak akses untuk user yang belum login. Semisal ada user yang belum diautentikasi, maka sistem akan mengembalikan kepada home. Pada folder middleware kita memiliki authenticate PHP. Ya, ini bertujuan untuk melakukan login. Kemudian ada role PHP yang berfungsi untuk memberikan authentication berupa role admin atau user kepada pengguna. Nantinya, jika pengguna memasuki halaman yang tidak diautorisasi, maka akan menunjukkan kode 401 unauthorized, yaitu user tidak memiliki autorisasi. Kemudian controller. Controller berfungsi untuk menjembatani antara view dan model. Pada controller biasanya terdapat logika-logika pada PHP. Contohnya adalah authenticate. Pada folder out akan terdapat forget password, yaitu jika kita lupa password akan menggunakan controller ini. Kemudian login controller. Apabila user sudah login, maka akan dikembalikan kepada home. Kemudian ada function construct, yaitu menggunakan middleware dan logout. Kemudian ada register controller, yaitu controller yang berfungsi untuk mengatur pendaftaran user ke sistem. Jika sistem telah menerima pendaftaran, maka akan dikembalikan kepada home. Kemudian ada reset password, yaitu digunakan apabila kita ingin mereset password, nantinya akan dikembalikan ke home juga. Kemudian ada beranda controller. Pada beranda controller ini terdapat beberapa fungsi, yaitu index, berfungsi untuk menampilkan produk, kemudian akan menampilkan view from home. Kemudian ada function add-to-cart yang berisi ID, nama, jumlah, dan harga produk. Jika user memasukkan produk ke dalam keranjang, akan terdapat session flash, yaitu produk berhasil dimasukkan ke keranjang. Kemudian akan dikembalikan. Kemudian ada function kategori, yaitu untuk menampilkan kategori yang telah dibuat oleh admin. Kemudian ada function detail, yaitu detail produk yang telah ditambahkan oleh admin, nanti akan ditampilkan pada front detail product. Kemudian card controller,
terdapat function index, update, kurangi, dan destroy. Update adalah function untuk menambah produk yang diinginkan. Kemudian function kurangi adalah berfungsi untuk mengurangi jumlah produk. Kemudian destroy yaitu yang berfungsi untuk mengosongkan keranjang belanja. Kemudian function checkout. Function checkout dapat digunakan apabila user mempunyai role sebagai customer. Function buyer yaitu menampilkan user ID, penerima, dan alamat. Kemudian ada total buyer berdasarkan produk yang dibeli. Kemudian ada kategori controller. Pada kategori controller terdapat function construct, index, create, store, kemudian show, edit, update, destroy. Untuk destroy yaitu untuk menghapus kategori, update untuk mengupdate kategori, edit adalah fungsi untuk mengedit kategori. Hal ini dapat dilakukan apabila user mempunyai role sebagai admin. Kemudian confirm admin controller yang berfungsi untuk melihat list konfirmasi customer. Ada function terima, tolak, dan detail. Jika admin sudah mengkonfirmasi pembayaran, maka akan menggunakan function terima. Kemudian jika bukti pembayaran yang diajukan oleh user tidak sesuai, maka dapat ditolak. Kemudian confirm controller terdapat function index, function store. Pada function store yaitu dibutuhkan autorisasi sebagai user. Kemudian ada home controller yaitu menggunakan middleware dan akan dikembalikan pada view home. Kemudian invoice controller terdapat fungsi construct, index, list, view, dan detail. Pada order controller terdapat function construct, index, detail, export PDF all, export PDF, export Excel, dan export Excel page. Kemudian pada product controller, jika user berrole sebagai admin, maka dapat meng-create kategori, meng-create produk, kemudian upload gambar, dan menampilkan serta mengedit. Terdapat juga function update untuk mengupdate produk berupa gambar, nama, harga, dan lain-lain. Kemudian function destroy yaitu untuk menghapus produk yang telah ditambahkan. Kita akan masuk ke dalam folder resource yaitu view. Pada view berfungsi untuk menampilkan pada aplikasi yang telah digunakan, yang telah dibuat. Yaitu pertama ada login, yaitu user dapat memasukkan email serta password. Kemudian register, user akan memasukkan nama dan email. Pada folder kategori terdapat file create, edit, dan index. Pada create akan menampilkan
from grade pada kategori, yaitu berupa nama, kemudian dapat disubmit. Pada file edit dapat ini berguna untuk mengedit kategori. Pada confirm, kita dapat melihat detail dengan ekstensi PHP. Pada confirm, yaitu terdapat image product, nama produk, jumlah, dan total harga. Kemudian nanti user yang sebagai admin dapat menerima dan menolak pembayaran. Kemudian kita masuk ke folder customer, terdapat checkout, confirm, invoice, dan list invoice. Checkout untuk menampilkan hasil checkout, yaitu nantinya akan memasukkan nama penerima dan alamat. Kemudian confirm, nantinya akan menampilkan kode pesanan, upload bukti pembayaran, dan tombol submit. Pada invoice blade akan ditampilkan nama produk, jumlah, dan total harga. Kita akan masuk ke dalam folder front, yaitu terdapat detail produk, yang nantinya akan berisi tentang nama produk, serta harga, dan deskripsi produk. Pada home blade, kita akan melihat nama produk, harga, kemudian stok. User dapat menambahkan produk dengan mengklik add to cart dan dapat melihat detail dengan mengklik tombol detail. Pada produk kategori, kita dapat melihat nama produk, harga, dan detail. Ada shopping cart, user akan diberi pilihan untuk mengkosongkan belanja, lanjutkan belanja, atau checkout. Pada halaman ini juga terdapat deskripsi, kemudian jumlah produk yang dibeli, dan atau dapat mengupdate jumlah tersebut ingin dikurangi atau ditambahkan. Kemudian akan ditampilkan harga dan subtotal. Pada folder layout, kita memiliki file app, master front blade, master blade, sidebar blade, dan sidebar customer. Pada master blade, ini berfungsi untuk membuat logo, kemudian header navigasi, yang nantinya akan terdapat tombol login. Jika user masuk sebagai admin, maka akan ditampilkan nama pengguna. Begitu juga dengan user sebagai customer, maka akan ditampilkan nama pengguna. Pada sidebar blade, ini berfungsi untuk menampilkan sidebar pada aplikasi yang dibuat, yaitu terdapat admin menu, dashboard, berupa dashboard, kategori, produk, konfirmasi, dan list order. Kemudian pada otorisasi sebagai user akan ditampilkan customer menu, yaitu list konfirmasi, menu, home, shopping cart, kategori produk. Pada
folder produk terdapat file create, detail, edit, dan index. Pada create akan menampilkan from menambahkan produk baru sebagai admin, yaitu berupa nama, deskripsi, kategori, harga, image, status. Pada status akan terdapat pilihan dipublish atau dimasukkan draft. Kemudian user dapat mengsubmit. Kemudian ada detail, yaitu berupa nama produk, deskripsi, serta harga. Pada edit, ini berfungsi sebagai admin dalam mengedit produk yang telah ditambahkan, yaitu dapat memasukkan nama, deskripsi, kategori, harga, stok barang, gambar, dan status. Pada homeblade PHP berfungsi untuk sebagai home pada user, yaitu terdapat produk, kategori, kemudian confirm. Kemudian kita masuk ke folder routes. Pada folder routes kita memiliki file API, channel, konsol, dan web. Routes berfungsi sebagai jalur dari request kepada controller. Kita memiliki routes get beranda controller dengan nama home, routes get atau card beranda controller, routes code yaitu produk kategori yang berada pada beranda controller, kemudian route get produk detail yang berada pada beranda controller. Kemudian terdapat route get shopping cart yang berada pada cart controller, shopping cart update, kemudian shopping cart kurangi, dan shopping cart destroy yang terdapat pada cart controller. Kemudian ada autorisasi, yaitu nantinya akan dikembalikan ke home. Kemudian di sini ada root group sebagai middleware yang membutuhkan autentikasi yang berupa shopping cart checkout, shopping cart bayar, invoice, invoice list, invoice detail. Kemudian ada confirm, ada konfirmasi admin, yaitu terima, kemudian total. Ada root get order detail, root get order PDF, root get order lunas, order Excel, dan order lunas Excel yang berada pada order controller index. Kemudian ada root resource product, terus get product admin detail, kemudian ada root resource kategori. Kemudian pada folder public kita memiliki folder upload, yaitu untuk menyimpan konfirmasi pembayaran kemudian produk pada aplikasi Page Home. Seperti ini. Juga terdapat logo dari Page Home. Kemudian kita masuk ke folder vendor. Folder vendor adalah folder bawaan dari framework Laravel. Jika kita menginstal framework Laravel, akan otomatis terdapat folder vendor. Pada .env terdapat database, yaitu berupa nama database, username, dan password.
Sekian penjelasan dari pengkodean aplikasi Pets Home menggunakan framework Laravel. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rancangan database pada website Pets Home, yaitu website toko peralatan hewan peliharaan. Pada database-nya memiliki 8 tabel, yaitu kategori, confirm, migration, order, order product, password reset, product, dan user. Sebelum membuat database, kita perlu mengoneksikan antara Laravel kita dengan database MySQL kita yang dengan cara mencari file koneksi yang sebagian besar koneksi Laravel terdapat pada file .env seperti file berikut. Seperti di sini, nanti kita akan men-setting nama database ini, nama username, dan passwordnya sesuai dengan yang telah kita buat. Ya, kita kembali ke database. Untuk isi pada tabel-tabel berikut akan saya bahas satu persatu mulai dari kategori. Untuk kategori di sini terdapat nama, ID, lalu tanggal upload. Di sini terdapat kategori kebersihan, keranjang, obat, makanan, dan aksesoris. Selanjutnya adalah tabel confirm. Di sini nanti terdapat data konfirmasi konsumen yang berupa konfirmasi pembayaran. Di sini terdapat ID, user ID, order ID, gambar bukti, dan tanggal uploadnya. Yang ketiga adalah tabel migration. Dikarenakan kita membuat database-nya menggunakan Laravel, jadi terdapat record tabel migration. Migration sendiri adalah salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk membuat skema database. Kita secara langsung dengan mengeksekusi kode program, bukan melalui eksekusi SQL. Dengan menggunakan migration, kita menggantikan kode SQL dengan kode program PHP untuk membuat skema database kita. Cara membuat migration di Laravel dengan menggunakan artisan. Semisal kita ingin membuat tabel dengan nama user menggunakan PHP artisan, maka perintahnya seperti berikut. PHP artisan make migration create _usher _tabel strip create sama dengan user. Pada tabel ini terdapat record tabel yang telah kita buat seperti create user tabel, create password, create product tabel, create kategori, add file, create order, create product, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tabel order. Pada tabel order ini terdapat data pelanggan yang telah memesan. Di sini terdapat keterangan user ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, total belanja, tanggal pemesanan, dan status pembayaran. Next, bagian order product. Nah, kalau pada bagian ini terdapat data produk apa saja yang telah kita order oleh pelanggan. Pada tabel ini terdapat ID order, ID produk, kuantitas, tanggal pembelian, dan tanggal harga selanjutnya. Dan selanjutnya adalah password reset. Nah, pada tabel ini menampung data pengguna atau konsumen yang melakukan reset password. Jadi di sini tertampung email serta password kita yang baru. Selanjutnya adalah produk.
Nah, pada tabel produk ini terdapat data-data produk yang telah dijual pada tabel ini terdapat ID, nama produknya, deskripsi, harga, stok, gambar, status, terus tanggal dibuat, dan kategori. Selanjutnya yang terakhir adalah user. Pada tabel ini terdapat dua role, yaitu admin dan customer. Semua data-data user disimpan pada tabel ini seperti ID, nama, email, password, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 8 tentang web page home, dan juga diharapkan teman-teman bisa lebih mengetahui tentang web buatan kami, yaitu adalah page home. Dan juga terima kasih kepada audiens yang sudah melihat dan mencerna hingga akhir. Saya perwakilan moderator dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.